Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Seksagesima, artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Seksagesima ini mengajak kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 1, Haleluya Hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 223 ayat 1, Husombaho Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 14 ayat 19.
Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 2, Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan menghendaki agar kami senantiasa berbuat baik, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun terkadang kami reaktif, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami belum bisa sepenuhnya hidup dalam kasih-Mu. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 176 ayat 7, Namuk Kapdo Surgo.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 16. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat kemudian, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat 4, Haholongon Nabadia. Roh
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1, Haholongon Sian Gijang. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu khotbah pada Minggu Seksagesima, 60 hari menjelang kebangkitan Kristus, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu
Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadinggado balos ni najat. Ini adalah salah satu perintah Tuhan Yesus yang sangat mudah untuk diingat, namun terasa sangat berat untuk dilakukan. Mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk, memberi pipi yang satu ketika yang satu ditampar, memberi baju ketika jubah kita diambil. Seluruhnya itu adalah sesuatu yang sangat paradoksal. Paradoks adalah pernyataan yang terlihat bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Tuhan Yesus sangat sering memberikan ajaran yang sungguh paradoks ini. Semua yang disampaikan seolah sangat bertentangan dengan kebiasaan kita. Kebiasaan untuk balas dendam, kebiasaan untuk menghakimi, kebiasaan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, atau paling tidak akan pernah membiarkan harga diri kita diinjak-injak oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan memang terkadang seolah-olah menjadikan kita pengecut, membiarkan orang sesuka-sukanya kepada kita, atau diam saja ketika kita diperlakukan dengan jahat dan tidak adil. Namun sesungguhnya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah tentang menguasai diri untuk tidak melakukan yang jahat kepada orang, jika memang engkau tidak menginginkan yang jahat datang juga kepadamu. Siapapun kita pasti suka dimaafkan jika kita melakukan kesalahan. Maka jika demikian, bukankah seharusnya kita menjadi pemaaf juga? Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Hidup ini bukan semata simbiosis mutualisme. Hidup ini bukan hanya semata saling menguntungkan saja. Sebab kasih yang sejati adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, meskipun kita bergelimang dosa dan kejahatan, namun Dia tetap bersedia mengasihi dan menyelamatkan kita. Bahkan bersedia berkorban bagi kita. Inilah kasih yang sejati. Sebab sesungguhnya alasan kita mengasihi orang lain adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang yang membenci kita sesungguhnya merupakan implementasi dari kemurahan hati sebagai wujud kasih nyata. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya kemurahan hati Tuhan bagi kita sesungguhnya adalah alasan bagi kita semuanya yang penuh dosa ini tetap memperoleh kesempatan untuk menikmati hidup dengan baik. Tuhan tidak pilih kasih. Bahkan penjahat sekalipun tetap mendapat belas kasih-Nya, sebagaimana Ia lakukan kepada perempuan sundal yang hendak dirajam, dan seperti kepada penjahat yang tersalib bersamanya di Golgota. Artinya secara sederhana kita diingatkan agar memiliki prinsip bencilah dosanya, tetapi kasihilah
manusianya. Tegurlah perbuatan buruknya, namun hargailah kemanusiaannya. Membalas kejahatan dengan kebaikan tentu adalah hal yang sulit dan rumit. Kita membutuhkan iman yang kuat untuk menjadikan kasih Kristus sebagai landasannya. Hanya kasih Kristus yang akan memampukan kita untuk melakukan itu semua. Seperti ada ungkapan yang mengatakan, kewajiban menuntut kita melakukan sekali, namun kasih Kristus membuat kita mampu melakukannya 2 kali. Artinya kasih Kristus melampaui segala kewajiban manusia. Kasih Kristus melampaui kebiasaan manusia, dan kasih Kristus juga lah yang membuat kita mampu melakukan yang terbaik, bahkan ketika kita tidak memperoleh balasan yang baik. Saudara yang dikasihi Kristus, minggu ini adalah minggu Seksagesima, 60 hari sebelum hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah minggu kali kedua kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara Kristus menjelang penyaliban di Golgota. Salib adalah puncak dari kemurahan hati Tuhan. Salib adalah puncak dari pengorbanan Kristus. Salib adalah kasih Kristus yang membalas kejahatan dan dosa kita dengan penebusan dan penyelamatan. Inilah yang menjadikan kekuatan bagi kita untuk mengasihi sesama kita, melakukan yang terbaik dalam kondisi buruk sekalipun yang kita terima. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus telah mewariskan keteladanan itu bagi kita, agar selalu mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari meminta kuasa Roh Kudus-Nya agar kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh murah hati bagi kami, dengan tidak membalas segala dosa dan kejahatan kami dengan murka-Mu, melainkan Engkau membalaskannya dengan kebaikan ketika Engkau mau mengampuni dosa kami, ketika Engkau mau berkorban bagi penebusan dosa dan kejahatan kami. Itulah kemurahan yang sungguh sempurna yang kami terima dalam hidup kami. Maka mampukanlah kami juga untuk bermurah hati kepada sesama kami, dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kami membalaskan kejahatan dengan kebaikan, dengan bersedia mengampuni, dengan bersedia memberkati, dengan bersedia membalas kebaikan-kebaikan, bahkan ketika orang lain melakukan kejahatan kepada kami. Ya Tuhan, itu semua boleh kami lakukan ketika bagi kami Engkau curahkan roh pengampunan, yang telah Engkau lakukan juga bagi kami ketika Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami Tuhan membalas, menghakimi, menghukum, tetapi biarlah itu kami balaskan dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah kami melakukan kemurahan seperti Engkau telah melakukan kemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123, Alidongan Nasaroha, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan kebaikan, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak dapat berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang berdosa dan orang yang berbuat jahat kepada kita, karena Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.